Gemah Ripah Loh Jinawi. Itulah ungkapan untuk memuji kesuburan dan kemakmuran tanah Indonesia. Tampaknya pujian itu tak berlebihan. Wilayah tanah air terbukti tetap memberikan hasil bumi walau musim kering tengah melanda. Warga desa Sahan, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timur Tengah Selatan adalah saksi dari melimpahnya berkah Sang Pencipta di bumi Nusa Tenggara Timur. Salah satunya pati dari batang pohon gewang. Oke, jadi memang musim kemarau itu membawa perubahan yang cukup signifikan buat masyarakat di Soena ini. Salah satunya, ini kita sebenarnya hanya mau ambil salah satu bahan makanan, pangan alternatif itu berupa dari kayu gewang ini. Tapi ada ritualnya tersendiri sebelum diambil. Nah, ritual ini sendiri memang bertujuan supaya kedepannya ini pohon gewang nanti hasilnya manis, serabutnya tidak terlalu banyak, seperti itu. Caranya seperti ini. Sebuah ritual sederhana harus dilakukan sebelum melakukan penebangan pohon yang disebut tune dalam bahasa Timor ini. Dalam setiap upacara penebangan gewang, doa hanya boleh dipanjatkan oleh tetua adat. Ritual dilanjutkan dengan menyerahkan persembahan berupa pucuk pisang, sirih, kapur, dan kacang hijau. Pohon bernama ilmiah Corypha utan Lamarck ini memang sepanjang tahun tumbuh subur di kawasan pesisir Nusa Tenggara Timur. Pohon gewang memiliki akar yang panjang dan mampu menyimpan cadangan air sehingga dapat tetap bertahan di tengah musim kemarau. Bukan hanya pati yang dapat dimanfaatkan, namun buah, bunga, daun, serta pelepah pohon gewang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat Pulau Timor. Kalau di sini, gewang yang dipilih ini memang yang sudah usianya puluhan tahun. Karena dulu memang ditanam, betul ya. Dulu nenek-nenek kita memang tanam juga, dan ada juga yang liar makan lalu datang bawa biji gitu, persemaian secara alami ya. Tapi sekarang karena sudah terlalu banyak tidak ditanam lagi, ya masyarakat tinggal menikmati saja. Di tanah Nusa Tenggara Timur, pohon gewang ibarat warisan dari para leluhur. Dahulu kala, jika ada pembabatan hutan, maka pohon gewanglah satu-satunya penghuni lahan yang tak boleh ditebang. Hal ini karena nenek moyang masyarakat NTT percaya pohon dengan nama lain gebang ini mampu menjaga kehidupan anak cucu di kemudian hari. Jadi gewang ini memang sejenis palem-paleman, tapi memang kalau saya lihat beda jauh ya sama sagu. Kalau sagu tuh lembek gitu karena memang dia hidup di becek-becek begitu. Kalau ini kan memang di pesisir pantai, keras, jadi memang berpengaruh langsung ke batangnya. Dan ini udah setengah jam, belum berhasil. Bukan hanya manusia yang mendapatkan berkah dari penebangan pohon gewang. Bila masyarakat memanfaatkan bagian tengah batang yang bertekstur lunak, maka bagian pinggiran batang yang lebih keras akan dimanfaatkan untuk pakan ternak. Perlu waktu panjang agar bisa menikmati panganan khas musim paceklik ini. Setelah dijemur, batang gewang kini bertekstur lebih lunak dan mudah untuk dipotong. Hanya saja sifat batang yang memiliki banyak serat terkadang membuat proses pemotongan masih sulit dilakukan. Dengan menggunakan esu, para mama menumbuk batang gewang kering agar hancur dan menjadi serbuk. Serbuk inilah yang disebut pati gewang atau putak dalam bahasa lokal. Satu pohon gewang dengan tinggi belasan meter rata-rata mampu menghasilkan 200 kg putak. Hasil sebanyak ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk 10 keluarga selama 2 minggu. Yeay, nih. Ini yang sudah disaring sama Mama Vina, halus banget tuh. Belum bisa diolah, masih perlu perendaman dulu 1 jam, tapi tidak perlu tunggu lama. Ada yang sudah direndam. Ini dia. Kelihatan warnanya beda ya? Ini sudah agak kemerah-merahan.
Untuk menambah cita rasa, masyarakat kerap menambahkan parutan kelapa pada tepung gewang sebagai penyedap alami. Tepung gewang memang bisa diolah menjadi beragam kuliner. Rasanya yang khas telah menarik peminat dari Pulau Jawa. Beberapa daerah di Kupang bahkan rutin mengirim tepung gewang di kota Surabaya. Gewang bakar seperti ini menjadi olahan favorit masyarakat. Tadi saya masih agak bingung juga waktu pas dibilang nanti akan setelah campur kelapa digoreng. Ternyata enggak, ini seperti ditaruh saja di atas piring dari tanah liat ya, piring panas. Persis seperti cara suku Tobelo Dalam bikin sagu forno, tapi beda di cetakannya ada. Ini cetakannya seperti piring, kalau itu bentuk cetakannya seperti cetakan roti gitu. Ada sela-selanya berbentuk kotak-kotak. Kalau ini jadinya seperti martabak tipis kering. Faktanya, tepung dari batang pohon gewang memiliki komposisi kimia berupa karbohidrat, protein kasar, lemak, fosfor, serat kasar, serta kalsium. Komposisi gizi ini dinilai hampir sama atau setara dengan tepung yang diekstrak dari tanaman sagu. Rasanya enak loh. Saya nggak nyangka. Jadi ada rasa gurih-gurih kelapa dan ada seperti hangus-hangus, itu yang bikin sedep. Nah, kalau misalnya kita males bikin seperti ini, putaknya seperti ini, ini lebih ajaib lagi kalau menurut saya. Jadi tadi yang mentah-mentah tidak perlu dipotong kecil-kecil, tapi langsung direbus. Bentuknya kayu banget ya. Nah, ini bisa langsung dimakan ternyata. Saya mau coba yang ini, boleh ya? Coba ya. Nah, ini yang kecil udah. Baunya, bau jagung rebus. Tapi rasanya di mulut teksturnya itu seperti singkong. Kebayangkan kalau makan singkong? Nah, tapi PR nih, kayak habis ngunyah tebu. Ya, jadi itu akumulasi semuanya. Tapi enak loh ternyata, dan ini berhasil membuat masyarakat Soe survive terhadap ini kemarau. Situasi yang nggak tentu, sama harusnya makan jagung tapi jagung lagi gagal panen, diselamatkan oleh putak. Dan karbohidratnya 2 kali lebih tinggi daripada nasi, jadi jangan khawatir. Tenaga kuat. Ya, makan ini kenyang. Di pedesaan Kereke, Sumbawa Besar, musim kemarau seperti tidak akan pernah berakhir. Perbukitan kering kerontang terbentang sejauh mata memandang. Untungnya, perbukitan sekitar desa Kereke masih menyimpan cadangan pangan abadi bagi masyarakat. Meski terlihat meranggas, Bukit Kereke merupakan lahan subur salah satu jenis umbi bernama gadung. Namun untuk mendapatkan umbi yang tumbuh liar ini tidaklah mudah. Apalagi ketika puncak kemarau seperti ini, tanah perbukitan sangat keras dan harus digali dengan peralatan khusus. Jadi tadi saya agak bingung juga ikut ibu mau panen gadung. Kirain hasilnya seperti apa, lihat. Hasilnya segede-gede gini ya Bu. Justru pas kering dia hasilnya sangat besar. Nah, ini merupakan salah satu pangan alternatif juga, tapi memang membutuhkan keahlian khusus untuk mengolahnya karena racun. Gadung adalah salah satu jenis umbi yang kurang populer, disebabkan karena kandungan dioskorinya yang tinggi. Dioskori adalah jenis racun yang dapat menyebabkan gangguan metabolisme tubuh dan juga saraf manusia. Namun, umbi gadung juga memiliki banyak manfaat. Selain sebagai pangan alternatif, gadung juga sering dipakai sebagai bahan insektisida alami. Kandungan tertinggi umbi gadung adalah kalori. Nilainya mencapai 100 lebih kalori per 100 gramnya. Gadung adalah satu-satunya umbi-umbian yang mampu tumbuh baik di lahan kering. Berbeda dengan jenis umbi lainnya yang memerlukan kelembapan tanah yang cukup. Di musim kering yang ekstrim seperti ini, manusia semakin menyadari bahwa beban harus dibagi. Pengangkutan dengan kuda paling efektif dilakukan sesuai dengan kontur tanah Sumbawa yang beragam.
ini adalah satu bentuk lagi simbiosis mutualisme. Jadi kebayang kalau misalnya kita tidak ada, ya memang di Sumbawa ini alat angkutnya kuda. Tapi kalau tadi kita ke kebun tidak bawa kuda, lalu kita ambil gadung sebanyak itu, siapa yang bawa gadungnya pulang? Ditinggal. Udah gitu cuacanya ini hari ini sangat panas. Tapi gak apa-apa, abis ini kita mau cuci gadungnya, mau potong-potong itu di sungai. Sekalian, ademin cuci muka ya. Yuk. Nah, gadung ini sendiri memang paling bagus kalau sudah tadi habis kita ambil langsung kita potong-potong, langsung kita cuci, bersihin ya. Langsung kupas, karena kalau misalnya ditunggu-tunggu besok dia punya racun malah semakin mengendap. Nah, ini bukti kalau misalnya gadung ini memang keras ya, sangat tajam di tangan aja. Dia punya getah bikin tipis ya, Bu. Nah, diinjak-injak ini merupakan cara yang paling efektif untuk ngebuang racunnya gadung. Tapi juga diperhatikan tempatnya harus pas, di air mengalir begini ya. Jadi waktu kita injak-injak, set, limbahnya langsung hilang, air gatalnya keluar. Kita perlu jemur dulu 1 hari supaya sampai betul-betul kering. Nah, ini supaya acara piknik kita tidak batal. Ya, nih sudah ada yang sudah dikeringkan kemarin. Nah, dia punya jadinya waktu kering itu begini, putih, bersih begini. Di Sumbawa Besar, olahan dari umbi gadung disebut bongka bola. Konsumsinya pun terbatas sebagai pangan alternatif pada musim tertentu saja. Potensi umbi gadung di perbukitan desa Kereke saat ini jumlahnya luar biasa besar. Bukan tidak mungkin, suatu saat warga Kereke mampu menyulap gadung sebagai sumber pendapatan ekonomi mereka. Sebenarnya yang paling populer untuk gadung ini sendiri kalau dijadikan keripik. Nah, ini adalah bentuk lainnya dari gadung itu sendiri. Tapi yang pasti kalau misalnya penasaran rasanya seperti apa, rasanya cenderung tawar. Ya karena itu tadi, ini biasanya kan dijadikan makanan pokok, jadi seperti kita makan nasi putih biasa aja. Nah, ini temennya kalau kita penyuka manis ditambah gula, atau kalau kita yang suka gurih-gurih tinggal kasih garam aja sedikit ya. Dia berhasil membuat masyarakat Kereke ini betul survive di musim kering panjang begini. Nih pangan alternatifnya. Menjaga potensi Gunung Kelut pasca erupsi adalah cerita yang dilakukan oleh warga desa Nganjar, Kediri, Jawa Timur. Kebangkitan dan geliat nafas pertanian di tempat ini begitu nyata. Terlihat dari menghijaunya kebun tebu yang menjadi primadona warga untuk menyambung hidup mereka. Sejauh mata memandang, terhampar tebu yang siap untuk dipanen. Ya, itu bisa. Lalu kasih buang DP daun-daun. Nah, ini hati-hati ya, di daunnya ini emang banyak miang. Jadi kalau misalnya nggak hati-hati kena badan, gatal. Nah, biasanya yang dipanen atau yang dipotong ini adalah tebu-tebu yang sudah berusia 12 sampai 14 bulan. Nah, itu yang sudah layak tebang. Nah, ayo rumput-rumput apa yang tinggi, ayo. Ini tebu, karena tebu itu termasuk jenis rumput-rumputan. Burung. Tebu bukanlah tanaman asli dari Indonesia. Diperkirakan tanaman yang menyerupai rumput berukuran raksasa ini berasal dari negeri tetangga Papua New Guinea. Tanaman asli wilayah tropis ini telah dikenal bangsa Indonesia sejak sistem kultur stelsel diberlakukan pada era kolonial Belanda melalui sistem tanam paksa. Ya apa ya anaknya? Hah? Iya. Iya nih.
Tidak ada yang mengalahkan rasa dari segala sesuatu yang fresh. Bayangin ini baru ditebang, langsung masuk mulut dan enak banget. Nah di sini di Ngancar, jadi bisa dibilang setiap hari bisa potong tebu. Wah. Setiap blok tanaman tebu selalu dipanen dengan sistem bergiliran. Wilayah Desa Ngancar termasuk salah satu lumbung tebu di Pulau Jawa. Tak heran, dalam sehari diperkirakan ratusan ikat batang tebu dipanen dan diangkut untuk kemudian diproduksi. Gula semut adalah salah satu produk yang dihasilkan dari sari tanaman tebu yang telah dipanen. Proses pembuatan gula semut dilakukan dengan cara penggilingan. Wah. Nah ini adalah proses awal dari bikin gula semut itu sendiri. Jadi tebu-tebu ini digiling, diambil airnya 1 kali giling saja. Nah ini mesinnya juga sudah lumayan modern. Nah ini ada pipa di bawah, jadi air itu langsung mengalir ke arah sana dan itu langsung dimasak. Semua proses dilakukan dengan cepat dan tepat, meskipun masih menggunakan tenaga manusia. Walau demikian, di beberapa bagian, tenaga mesin juga diperbantukan untuk memperlancar proses produksi gula semut. Kalau yang dari atas itu dikasih sekam untuk pembakarannya. Nah yang dari bawah nih tungkunya ini pakai ampas tebu. Jadi memang benar-benar industri untuk bikin gula semut ini sama sekali tidak ada limbah. Karena semuanya terpakai. Nah jadi ini nanti kan setelah bahan pembakarannya ini sudah habis ada abu. Nah abunya itu sendiri jadi pupuk. Keren ya? Saya takjub, pekerjaan ini dikerjakan dengan sangat rapi. Pembagian wadah berdasarkan kekentalannya pun dilakukan secara teratur demi menghasilkan gula yang sempurna dan tepat rasa. Nah, jadi kalau misalnya penasaran ampasnya apa ya ini ya Pak? Ampas dari tebu itu tadi, yang saya bilang tidak ada ampasnya cuma ini doang nih, busa-busa sedikit sekali. Nah, ini kita udah masuk di proses di ujung-ujungnya, proses nira. Nah, nira itu sendiri kalau dimasak akan ada tua dan muda. Nah, taunya nanti ini dicek di sini ya Pak. Kalau misalnya dia sudah berupa gumpalan, itu sudah tua, baru bisa kasih pindah di meja. Begitu, betul Pak? Yes. Setelah mencapai kekentalan yang diinginkan, didihan gula ini siap untuk didinginkan. Gula semut adalah salah satu inovasi sederhana dari tanaman tebu yang biasanya dikristalisasi untuk dijadikan butiran gula putih. Nah, setelah menunggu 3 jam, masuklah ke proses ini. Dia diaduk rata. Pokoknya sampai betul-betul menyatu. Nah, tadi lihat kan waktu pas awal tuh ditabur-tabur. Nah, itu yang ditabur adalah baking soda biar cepat kering. Ini setelah diaduk rata, nanti akan didiamkan, tunggu dingin. Nanti akan menyatu lebih kurang setengah jam waktunya. Faktanya, penemuan gula pertama kali dikenal sejak masa Jazirah Arab berjaya di perdagangan dunia. Ekspansi tebu dari Arab dan Persia kemudian dikembangkan dan dipelajari sampai akhirnya bisa menghasilkan butiran gula. Jadi memang masyarakat yang tinggal di lereng kaki Gunung Kelut ini, ya mereka udah survive-nya keren. Setelah letusan itu, abu dinginnya, larvanya, itu semuanya malah bikin tanah di sekitar Kelut ini malah jadi subur. Dan, nah ini, jadi penghasilan tambahan juga buat masyarakat di sini.
Adanya pembukaan lahan baru menjadi ladang sayur membuat area hijau seperti hutan semakin sempit. Pulau Lombok yang berada di perbatasan cuaca relatif basah dan relatif kering ini sangat sensitif terhadap perubahan musim serta cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan. Jambu mete menjadi solusi penopang daerah hijau. Nah, nih. Jadi buah jambu mete ini bukan merupakan buah asli dari Indonesia. Ini awalnya dulu dari Brazil dan ternyata cocok ditanam di sini. Dulu ini sengaja diplot untuk mengatasi tujuannya reboisasi. Jadi kalau sebagian daerah Indonesia itu kering, nah ditanam ini maksudnya biar nggak kering-kering amat. Jadi lumayan hijau. Nah ini berarti sukses nih. Ini di sini lumayan hijau-hijau. Jambu mete atau jambu monyet ini akan tumbuh subur di wilayah yang mendapat sinar matahari serta curah hujan yang cukup. Tumbuhan tropis ini biasa dipanen setelah pohon berusia 3-4 tahun ketika pohon sudah tumbuh buah semunya. Masyarakat desa Rempek biasa memanen jambu mete yang sudah tua dan jatuh ke tanah dengan istilah memileh atau yang berarti memungut. Nah, karakter unik si jambu mete ini, kalau dia ditanam di tanah yang mengandung banyak air, gitu, nggak ada nih. Nggak ada metenya, nggak ada monyetnya. Tapi kalau dia ditanam di tempat kering, uniknya justru tumbuh metenya. Pokoknya kalau di Indonesia sendiri, daerah NTT, NTB ini memang banyak. Lombok, Sumba, Sumbawa, Larantuka. Kalau di Jawa, Wonogiri yang banyak. Jambu mete bukan termasuk tumbuhan kacang-kacangan. Jambu mete merupakan salah satu komoditi ekspor berupa kacang mete. Sebenarnya kacang mete merupakan buah sejati dari famili Anacardium sp. Sementara bagian yang berair, lunak, dan besar merupakan buah semu. Ya, sip. Nah, jadi yang ini yang memang biasanya diolah dan memang harganya jauh lebih tinggi. Ini nilai ekonomisnya memang bagus harga mete. Tapi kalau ini juga sekarang dimanfaatkan untuk dibikin abon, olahannya abon. Nah, jadi kalau dulu ini nggak dipakai buat apa-apa, ini cuma untuk jadi pakan ternak aja. Tapi sekarang, nah itu tadi, inovasi. Jambu mete biasa dimanfaatkan mulai dari akar, batang, daun, hingga buah semunya. Berdasarkan penelitian oleh Europe Food Research, buah semu jambu mete mengandung vitamin C yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan buah jeruk. Prosesnya itu masih panjang. Setelah dicuci, dikupas, dipotong-potong, diremas biar airnya keluar, lalu ditumbuk, habis itu disuir-suir, nanti dicuci lagi. Pokoknya rasa masamnya itu harus hilang. Baru kalau udah hilang, udah bersih, baru bisa digoreng sama bumbunya. Proses panjang pada pembuatan abon ini karena adanya kandungan senyawa urusiol pada buah sejati dan buah semu mete. Senyawa ini dapat menyebabkan alergi serta gatal-gatal pada kulit. Bumbunya memang harus dominan ya. Kalau nggak antal. Selesai. Mari kita makan. Nih, kalau misalnya ngelihat kan warnanya beda nih. Ini yang tadi cuman kita tirisin pakai tirisan aja ya, Bu. Nah, tapi kalau untuk di packing, kalau misalnya buat dijual lagi, nah ini. Jadi dia harus dikeringkan minyaknya, ada pakai mesinnya sendiri. Ini saya coba dua-duanya. Saya lebih suka yang masih basah. Nah. Begitu sampai mulut, nggak ada rasa jambu sama sekali. Ada sedikit rasa asam, tapi itu juga tipis. Karena bumbu-bumbunya banyak ya Bu, dominan ya, bumbu bawangnya, garamnya. Jadinya gurih, iya benar. Kayak daging sapi. Kalau misalnya kesempatan mampir ke Lombok Utara, ke sini, cobain nih, abon dari jambu mete. Selamat makan. Enak Bu.
Laut di sekitar Pulau Bawean adalah perairan dangkal dengan kedalaman berkisar antara 2 hingga 40 meter. Di sekitar pulau ini juga terdapat banyak terumbu karang. 80% lebih terumbu karang di Bawean masih cukup terjaga. Beberapa warga pesisir masih mencari ikan dengan cara menembak. Ini pun hanya sesekali saja. Ikan yang banyak diambil untuk dikonsumsi adalah jenis kerapu, baronang, dan spesies cumi-cumi atau sotong yang masih banyak dijumpai di sini. Karangnya didominasi sama hard coral. Jadi kalau saya lihat memang sedikit soft coralnya, hampir tidak ada bahkan. Karakter masakan di Bawean sendiri ada 2 yang dominan. Pertama cenderung pedas dan asam atau manis berkuah kental. Sudah selesai snorkeling, saatnya mengisi perut. Nah, ini kita mau makan masakan khas dari Bawean nih. Di sini dibilangnya kelaceleng, kela manis. Kelaceleng tuh kela hitam ya, atau kela manis. Nah, kalau misalnya saya lihat bumbunya simpel aja, tapi bahan utamanya ini cumi. Nah, cuminya ini tintanya nggak dibuang, jadi saya kebayangnya seperti cumi masak hitam mungkin. Betul ya, Kak? Tinta pada cumi-cumi diyakini mampu membantu tubuh kita melawan kanker. Tinta cumi sendiri adalah senyawa campuran antara gula protein dan lipid. Riset yang dilakukan ilmuwan Jepang menyatakan bahwa senyawa ini dapat mengurangi resiko kanker pada manusia. Wow, sudah ada bau-bau harum. Nah, ini memang kita dapurnya agak-agak darurat nih, karena ini lagi angin barat. Jadi kita harus cari tempat yang benar-benar bersembunyi sedikit, biar apinya bisa marak, bisa menyala. Cumi hitam ini memang sebenarnya ada ya, beberapa daerah saya juga pernah coba, di Medan juga ada. Cuman memang beda-beda aja penyajiannya dan kekentalan kuahnya yang beda. Tapi kalau untuk masalah rasa, makanan Indonesia yang penuh rempah, penuh bumbu, sedep banget lah pokoknya. Saat makan. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Sekarang saya bersama dengan masyarakat suku Tobelo Dalam mau berburu. Poli, salah satu sumber protein yang biasa dikonsumsi sama masyarakat di sini. Ini susah banget nyarinya karena kita melangkahnya pun harus hati-hati, harus pelan-pelan. Poli-poli yang tadi kita sudah ambil ini bakal diolah sama nipia. Nipia itu berbahan dasar sagu. Rasa nipianya ini enak banget. Dan poli, ini gurih ya Mama. Sana ada pergerakan lagi, itu sepertinya ada babi di situ. Ini babinya mau langsung diikat, langsung kita bawa untuk dijadikan persembahan pada saat nanti acara Aur Terbalik.